Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Shalom semuanya, dimanapun semua teman-teman berada. Di sini kami semua berharap yang terbaik buat teman-teman. Teman-teman boleh tetap sehat, juga tetap boleh beraktivitas walaupun dengan keadaan pandemi seperti ini. Hari ini dari online service ini, saya mau ngajak teman-teman untuk beribadah bersama-sama. Kita memuji Tuhan sama-sama, karena Dia adalah batu karang kita, dan Dia adalah jangkar kehidupan kita. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death. Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go.
apapun yang kami alami Tuhan, di dalam suka maupun duka, di dalam kesulitan atau kemudahan, di dalam tangis maupun tawa, kami percaya bahwa Engkau selalu bersama kami Tuhan. Sepanjang hidup kami, dalam musim apapun kami berada, hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada Yesus, kejahatan kita sekalian telah ditebusnya. Adakah kita saat ini mau datang kepada Tuhan yang siap mengampuni kita? Dan mari kepada Tuhan yang begitu besar mengasihi kita dan memberikan segala kesempatan untuk kita boleh kembali kepadanya. Kita datang dan mengaku dosa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Akuilah semuanya di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan ketika kami menjauh daripada-Mu, Engkau tetap menemani kami dan tetap bersama dengan kami. Dan kasih-Mu selalu ada dan selalu baru untuk kami. Ampuni kami ya Tuhan, kami sering kali mengecewakan-Mu. Selama masa-masa kami di rumah, kami sering melakukan apa yang jahat. Dan kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami.
Kami mau bertobat ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dan membawa kami ke dalam jalan yang benar. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk dosa-dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Mari kita membacakan petunjuk hidup baru yang diambil dari Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada. Di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, halo teman-teman, senang sekali aku bisa bersama-sama dengan teman-teman. Ya mungkin ini pertama kalinya ya aku ikut ibadah connection, jadi nggak pernah ikut ibadah secara langsung, jadi kebetulan bisa ikut secara online dan melayani. Thank you Loseray untuk undangannya, sangat senang bisa hadir dengan teman-teman semua di dalam connection kali ini. Dan perkenalkan juga, tadi sudah dikenalkan, jadi namaku Febrianto, jadi aku melayani sebagai pembina komisi remaja di GKY Greenfield. Jadi tadi agak terburu-buru habis dari Zoom KTB Korem di sini, jadi langsung lanjut ke sini. Tapi senang sekali bisa sama-sama teman-teman di jam segini. Nah, teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, oke, yuk kita doa dulu ya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa ini tidak pernah kebetulan kalau Tuhan kumpulkan sekian banyak anak-anak-Mu untuk boleh berkumpul bersama. Tuhan, Engkau kenal siapa kami dan Engkau tahu kerinduan kami masing-masing. Engkau tahu kondisi kami saat ini di rumah kami masing-masing. Dan itu tidak pernah bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan, dari siapa Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur saat ini dimanapun kami berada, anugerah Tuhan cukup buat kami. Dan kalau Tuhan kami rindu Engkau menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan pimpin kami. Tuhan tolong penuhi hati kami yang haus akan Engkau, berikan hati kami yang rindu dan mencintai Engkau. Dan Tuhan tolong agar kami berani untuk hidup buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita buka satu bagian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat teman-teman yang mungkin bawa Alkitab atau bisa buka Alkitab di handphone atau tempat masing-masing.
Saya akan bacakan dari Galatia pasalnya yang kedua, surat Paulus kepada jemaat di Galatia ayat 19 sampai ayat yang ke-21, 3 ayat. Galatia 2 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita semua. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian firman Tuhan. Nah teman-teman, salah satu hal yang kita nantikan selama hari-hari ke belakang ya, selama mungkin kalau di sini mungkin sekitar dari bulan Maret kita sudah genap 3 bulan, atau kalau di gereja mungkin 14 minggu kita sudah beribadah dari rumah. Jadi nggak terasa, dan sekarang rasanya udah sangat-sangat kebal. Saya yakin teman-teman udah rasanya udah sangat-sangat awal-awal ya, lihat ya postingan-postingan jemaat, woi kangen gereja ya, rasanya lama-kelamaan sekarang udah postingan itu udah hilang ya, udah nggak bisa ada yang di-repost lagi di story gereja. Ya, jadi aku perhatiin juga awal-awal memang sangat kangen dengan gereja, lama-kelamaan ya udah biasa, udah hidup seperti ini. Dan kita memang sudah memasuki satu fase yang kita namakan new normal. Teman-teman yang kerja udah masuk, walaupun yang kuliah mungkin masih belum, dan ada penyesuaian lagi. Dan mungkin salah satu yang kita rindukan, yang kita craving for ya selama masa-masa ini, dan yang kita ingin lakukan karena sudah bisa, salah satunya adalah nge-mall. Ya, pergi ke mall. Teman-teman, ini satu hal yang kita tidak bisa lakukan selama beberapa bulan ini. Kita mungkin sangat craving, sangat menanti-nantikan, sangat rindu untuk pergi ke mall. Siapa yang nggak suka pergi ke mall? Ya, teman-teman bisa di daerah BSD, ke Aeon, ke Alsu, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak, nggak tahu orang Jakarta, kalau ke mall juga malah ke BSD dan lain sebagainya, padahal ada yang dekat gitu ya. Nah, teman-teman, sekarang mall sudah mulai buka. Ya, beberapa mall, ya misalnya kalau dekat sini ada Central Park, buka dengan konsep touchless, gitu ya, memaksimalkan, meminimalkan sentuhan gitu ya, supaya di lift dan di berbagai tempat, supaya nggak ada sentuhan. Dan banyak orang bisa datang ya, mungkin aku lupa ada siapa yang datang kapan hari, memang sudah mulai rame mall. Dan kenapa? Karena siapa yang nggak suka pergi ke mall, teman-teman? Kita paling pengen pergi ke mall, salah satunya adalah karena kita bisa pergi ke sana, dan kita bisa menikmati mall itu tanpa belanja apapun sebenarnya. Walaupun teman-teman kita suka juga belanja. Tapi perhatikan nggak, kalau kita pergi ke mall, kita itu sebenarnya nggak perlu belanja apapun. Kita bisa menikmati. Ya, orang bilang itu window shopping, atau kita lihat-lihat, kita bisa menikmati mall hanya dengan cara seperti itu. Nah teman-teman, kenapa? Karena pergi ke mall itu entah yang kita belanja sama keluarga sampai kita nggak beli apa-apa, mall itu menarik. Kenapa? Kalau teman-teman pergi ke mall, kita bisa memanjakan mata dan menikmati mall hanya dengan mata kita. Kenapa? Karena ketika kita pergi ke mall, kita tahu bahwa mall itu seakan-akan memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan yang ideal. Ketika teman-teman misalnya pergi ke toko baju, teman-teman ke Zara, H&M, Mango dan lain sebagainya ya, Sogo. Teman-teman, kenapa kita demen? Ya walaupun saya juga suka demen lihat-lihat gitu dong, walaupun nggak beli. Ya karena ada moto ketika mahasiswa itu kita harus modal diskon gitu ya. Dan saya hanya bisa lihat-lihat saja itu cukup begitu kadang. Beberapa dari kita mungkin hanya lihat saja cukup. Jadi mall itu life kita, mall itu seperti kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita pergi ke mall, kita digambarkan ini loh kehidupan yang ideal. Kamu pakai baju ini yang lagi diskon, kamu keren. Kamu pakai skincare ini, kamu keren. Kamu cantik, kamu ganteng. Kamu buka mulus berkilau, kamu bisa pakai skincare ini. Makanya model-model di skincare yang ada foto-fotonya, itu nggak pernah yang mukanya jelek kan. Pasti selalu artis Korea atau orang-orang ganteng dan cantik dan sebagainya. Kenapa? Karena teman-teman, mall itu menggambarkan kepada kita, menawarkan ada sebuah gambaran kehidupan yang ideal yang ada di mall. Kamu pakai baju ini, maka kamu berharga. Kamu
pakai skincare maka kamu bisa dikatakan ganteng, glowing, dan lain sebagainya. Teman-teman, mall itu menyiratkan sebetulnya siapa kita. Dan ketika kita pergi ke mall itu sebetulnya sedang membentuk hati kita. Oh, pakai ini bagus. Oh, pakai ini adalah, kalau saya nggak pakai merek ini rasanya kurang bagus, kurang ganteng, dan kurang cantik. Sehingga mall itu seakan-akan sedang membentuk visi hidup kita, membentuk hidup kita dan hati kita. Lama-kelamaan. Sehingga sekarang kalau kita pergi ke mall, rasanya nggak afdol begitu hidup kita. Karena seringkali bagi kita, hidup kita itu hanya ditentukan soal manusia. Soal standar manusia. Oh, saya pakai baju ini, saya bagus. Saya pakai baju merek ini, saya bisa pamer ke teman-teman. Dan mall itu sebetulnya sedang membentuk identitas kita. Tapi permasalahannya begini. Ketika kita berbicara soal kehidupan iman Kristen, maka kita berbicara soal salah satu dari sekian banyak area yang ada di dalam hidup kita. Teman-teman, kalau aku ngomong soal apa arti hidup seorang Kristen, maka seringkali artinya bagi kita apa? Artinya hidup iman Kristen hanyalah soal salah satu dari sekian banyak kehidupan kita. Iman itu hanya salah satu kecil, ruang kecil, bagian kecil dari hidup kita. Sehingga seakan-akan hidup iman kita, hari ini kita bahas dare to believe. Belief kita, faith kita, itu seakan-akan cuma hidup di dalam sebuah bunker yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Oke, saya punya iman, saya taruh di bunker, tempat aman, lalu saya tidak usah usik-usik, orang lain tidak perlu usik-usik, gereja tidak perlu usik-usik, yang penting saya datang ke gereja, yang penting saya memuji Tuhan, saya persembahan, lalu saya pulang selesai. Iman kita itu seringkali dibentuk justru oleh apa yang dunia tawarkan, oleh visi dunia. Ketika kita pergi ke mall, itu menawarkan sebuah visi tentang kehidupan. Sedangkan ketika kita berbicara soal belief, iman, kita pinggirkan, kita geser, dan kalau bisa nggak usah disentuh-sentuh deh. Kalau bisa nggak usah disentuh-sentuh sama hamba Tuhan, sama lause, sama orang-orang sekitar saya, nggak usah disentuh-sentuh. Teman-teman, seringkali gambar hidup kita, iman kita adalah iman yang dipinggirkan, iman yang dikotakkan ke dalam satu tempat tertentu. Teman-teman, tapi kalau kita baca apa yang Paulus gambarkan di dalam bagian ini, Paulus itu ketika nulis surat Galatia, dia itu sedang menegur jemaat Galatia satu sisi. Kenapa? Karena jemaat Galatia seakan-akan mereka sudah menerima Injil, tapi mereka hidup seakan-akan ada Injil lain di luar Injil yang sudah ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga Paulus ketika menulis surat Galatia ini, dia menulis bahwa aku heran kamu itu lekas berpaling pada Injil lain. Itu apa? Standar-standar manusia yang mereka pegang. Padahal Paulus bilang, kamu sudah punya satu Injil. Bukan buat menyenangkan manusia, tapi buat menyenangkan Tuhan. Teman-teman, Paulus ingin mengingatkan. Ketika Paulus menulis bagian ini, Paulus ingin mengingatkan Injil yang membuat kita punya iman dalam Yesus Kristus. Adalah sesuatu yang sesungguhnya sangat-sangat holistik, sangat-sangat penuh dan besar. Teman-teman, iman itu di dalam Injil itu seharusnya mentransformasi bagi Paulus ya. Mentransformasi semua bagian hidup kita. Seluruh bagian hidup kita. Bukan cuma satu bagian ketika saya pergi ke gereja. Bukan cuma satu bagian ketika saya kasih persembahan, saya pelayanan selesai. Gospel, Injil, itu seharusnya mengubahkan seluruh bagian hidup kita, kata Paulus. Teman-teman, Paulus sudah mengingatkan whole gospel, Injil yang utuh, yang olehnya kita percaya, kabar baik keselamatan dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan engkau dan saya, yang kita percaya dan kita imani, itu menawarkan Kristus secara utuh, dan seharusnya itu mengubah keseluruhan hidup kita sebagai anak Tuhan. Teman-teman, permasalahannya, apa yang salah seringkali dalam cara kita beriman? Kita hanya merasa mungkin whole gospel, whole Christ, tapi tidak whole life dalam hidup kita. Kita ikut Tuhan, kita katakan kita percaya Tuhan dari dulu, tapi hidup iman kita hanya sekerdil. Kita pinggirkan, kita kurung, kita kunci. Dan kita tidak menyerahkan pada Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman, Paulus punya gambaran yang berbeda. Alkitab punya gambaran yang berbeda. Yaitu kalau kamu percaya pada Injil Yesus, itu seharusnya menjadi bahan bakar whole life, your whole life, seluruh kehidupan. Sehingga iman Kristen kita adalah iman seluruh kehidupan kita. Kamu di rumah, di sekolah, di gereja,
di kampus, di tempat kerja. Keseluruhan Injil seharusnya mengubahkan keseluruhan hidupmu. Tapi pertanyaannya kenapa ada yang tidak berubah? Teman-teman, hari ini saya ingin merenungkan setidaknya ada langkah-langkah kita di tengah pandemi ini ya. Ada 3 langkah iman sebetulnya. Ada 3 langkah cara sebetulnya supaya kita punya pandemic faith. Ya, punya cara iman di tengah pandemi. Ya, iman yang seperti pandemi. Teman-teman, yang pertama adalah dare to die. Dare to die. Teman-teman, ketika kita ikut Tuhan, ya, ketika kita punya pandemic faith, kita harus yang pertama adalah dare to die. Kenapa? Teman-teman, ketika kita ikut Tuhan, something has to change. Ketika kita ikut Tuhan, ketika kita katakan kita beriman kepada Tuhan, maka harus ada sesuatu yang berubah dari diri kita. Makanya Paulus ketika dia sadar Injil Yesus Kristus, dia sadar dia diselamatkan oleh Tuhan, hidupnya berubah total. Bahkan di Galatia 1 ayat 23 dikatakan, mereka hanya mendengar orang-orang bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, Paulus, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Jadi Paulus sekarang memberitakan iman yang dulu pernah dia mau musnahkan. Dan itu terjadi karena dia berjumpa dengan Yesus. Teman-teman, kalau kita berjumpa dengan Yesus, entah teman-teman kita sudah dari kecil, kita udah datang ke gereja, ataupun kita sekarang mungkin kita baru-baru bertobat. Teman-teman, something has to change. Kita nggak bisa hidup iman kita seperti ini terus. Nggak bisa seperti ini terus. Kenapa? In you has to die. Teman, saya katakan kalau kita mau punya iman, hidup beriman di masa-masa seperti ini, dan itu merenungkan bagi kita merenungkan iman kita, harus ada yang mati. Teman-teman, di Dietrich Bonhoeffer pernah ngomong gini, ketika Kristus memanggil seseorang, dia mengikat seseorang untuk datang, dan bukan untuk hidup, untuk mati. Kenapa? Teman-teman, seringkali ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kita membawa cara hidup kita yang lama, sehingga kita tidak ada perubahan sama sekali. Teman-teman, sesuatu dalam diri kita sekarang, walaupun kita sudah belasan tahun dari kecil jadi orang Kristen, selalu dalam hidup kita harus ada yang mati. Dan ketika Paulus bilang, aku telah disalibkan dengan Kristus, Paulus nggak main-main. Kenapa? Karena dia sadar segala sesuatu dalam hidupnya, itu sudah dia buang, dan dianggap sampah. Teman-teman, saya ingin tanya kepada teman-teman sekarang. Ketika Paulus berkata, aku sudah disalibkan dengan Kristus, artinya apa? Aku sudah mati bagi diriku, supaya aku bisa hidup buat Tuhan. Pertanyaannya simple. Teman-teman, apa yang sekarang harus mati dalam hidup teman-teman? Mungkin itu kebiasaan lama kita. Bisa jadi itu cara kita yang lama. Bisa jadi dosa-dosa kita bisa. Bisa jadi itu adalah iman kita yang lama. Iman yang selama ini kita nyanggep, oh biasa-biasa aja, oh aku santai-santai aja, oh kalau ditanya B aja, fine-fine aja. Tapi sekarang ketika kita nggak bisa ke gereja, itu menggambarkan siapa kita, merefleksikan siapa kita. Teman-teman, something in us has to die. Sesuatu dalam diri kita harus mati. Mungkin itu cara pandang iman kita yang lama, yang selama ini kita anggap setengah-setengah dan kita pinggirkan. Teman-teman, Peter Scazzero pernah berkata begini, kita seringkali menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Loh, gimana caranya? Kok kita menggunakan Allah untuk lari dari Allah? Bisa. Teman-teman, kita bisa datang ke gereja, supaya apa? Supaya kita nggak usah diusik-usik sama Tuhan. Supaya kita merasa kita sudah melakukan sesuatu buat Tuhan, Tuhan nggak usah sentuh dosaku yang ini, Tuhan nggak usah renggut hidupku yang ini, Tuhan nggak usah pusing dengan hidupku yang ini, sehingga aku bisa nggak usah urusan lagi dengan Tuhan. Teman-teman, kita seringkali hidup seperti itu. Teman-teman, seorang bernama Jay itu pernah berkata begini, dia kesaksian, saya sudah jadi orang Kristen selama kurang lebih 22 tahun. Saya sudah jadi orang Kristen selama kurang lebih 22 tahun. Tetapi bukannya menjadi orang Kristen berumur 22 tahun, saya malah menjadi orang Kristen berumur 1 tahun sebanyak 22 kali. Saya masih terus melakukan hal yang sama secara berulang. Engkau dan saya bisa jadi seorang Kristen 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau tidak pernah ada yang berubah,
maka itu artinya kita menjadi orang Kristen yang berumur 1 tahun sebanyak puluhan kali. Kenapa? Karena kita tidak pernah berpikir apa yang harus mati dari diri saya sekarang. Apa yang harus berubah dari iman saya sekarang. Apakah sekarang saya menggunakan Allah untuk lari dari Allah? Teman-teman, apa yang harus mati dalam hidup kita? Kita tidak mungkin hidup untuk Kristus, tidak mungkin hidup buat Tuhan, kalau kita tidak pernah mati bersama Kristus. Sama seperti Paulus. Teman-teman, perkataan ini mungkin mengusik kita sebagai kaum rebahan, gitu ya. Kita seringkali jadi anak muda tuh mager. Kita nggak pengen hidup kita diusik-usik, kita pengen hidup kita yang aman-aman, nyaman-nyaman. Tapi percayalah ketika ikut Tuhan, panggilan pertama adalah untuk mati. Panggilan pertama Yesus adalah sangat-sangat radikal. Panggilannya adalah untuk mati. Teman-teman, apa yang harus mati dalam hidup kita? Dan ketika kita dare to die, ketika kita mau mati buat Tuhan, maka yang kedua adalah kita juga harus dare to live. Teman-teman, kita harus mati, tapi kita juga harus hidup buat Tuhan. Teman-teman, ketika kita hidup buat Tuhan, Paulus ini berkata begini di dalam Galatia. It is I, but not I. Jadi ketika Paulus bilang tadi di ayat 19, aku telah disalibkan dengan Kristus, lalu di ayat 20 dikatakan apa? Namun aku sekarang hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. It is I, but not I. Loh, mungkin kita tanya kok bisa? Kita habis dare to die, kita mati bersalibkan bersama Kristus. Sekarang kita hidup. Tapi yang menariknya adalah sekarang kita hidup, tapi bukan lagi kita sendiri yang hidup. Tapi Kristus yang hidup, katakan oleh Paulus, Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Artinya sekarang ketika kita sudah mati bagi standar manusia, kita sekarang hidup menurut apa? Menurut standar Kristus. Teman-teman, kalau kita punya iman di hadapan Tuhan, maka sekarang yang menentukan iman kita, status kita, yang menentukan hidup kita ketika engkau sekolah, pergi ke gereja, yang menentukan itu not I, bukan saya lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Tapi Kristus seringkali kita pinggirkan dan kita kunci dalam satu ruangan tertentu di hidup kita. Teman-teman, bagi Tuhan nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa lagi hidup kayak gitu dengan cara seperti ini sekarang. Kita sekarang harus hidup di dalam Kristus. It is I, but not I. Teman-teman, nggak bisa kan? Kalau misalnya ya, seseorang yang kena, amit-amit seseorang yang kena COVID-19, kena corona begitu ya. Teman-teman, yang di karantina itu apa? Teman-teman, corona itu kan menyerang jalur pernapasan ya. Jadi kalau teman-teman di karantina, yang di karantina kan bukan cuma paru-paru teman-teman kan. Yang di karantina itu bukan cuma saluran pernapasan kita kan. Yang di karantina adalah keseluruhan diri kita. Kenapa? Karena kita kena corona. Kita harus diisolasi keseluruhan tubuh kita. Teman-teman, sama halnya dengan iman kita kepada Tuhan. Ketika the whole gospel itu mentransformasi hidup kita, maka yang jadi milik Kristus, tempat Kristus berdiam adalah seluruh hidup kita. Nggak bisa tuh Kristus cuma ada di gereja. Kristus ada dalam hidup kita. Kristus ada di dalam seluruh bagian hidup kita. Sehingga ketika kita dare to die, sekarang kita tahu bahwa kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Dare to die. Apa yang harus mati dalam hidup kita? Dare to live. Bagaimana sekarang seharusnya kita hidup pandemic faith. Hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah masa seperti ini. Teman-teman, dan yang terakhir, kita harus dare to believe. Dare to believe. Teman-teman, salah satu hal, kita tidak bisa hidup buat Tuhan kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan. Teman-teman, Paulus berkata begini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, artinya apa? Aku masih hidup tengah dunia, aku punya daging, bisa diraba, bisa disentuh, adalah hidup oleh iman by faith dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Teman-teman, apa artinya kita beriman? Kita seringkali terlalu sering menggunakan, percaya saja, beriman saja jadi anak Tuhan. Kita terlalu sering menggunakan kata believe, faith, sehingga itu kayaknya udah nggak ada artinya buat kita.
Teman-teman, saya menggambarkan belief itu seperti kita naik mobil. Teman-teman, saya suka satu kalimat ini, Jesus take the wheel. Ini juga judul lagu sebenarnya. Jesus take the wheel. Teman-teman, kita itu ibarat hidup kita tuh, kita dulu hidup kita itu maunya kita setir sendiri. Saya mau kemana, saya mau ngapain, saya mau urus apapun, terserah saya pegang kendali. Tapi ketika kita dare to die, kita mati, dan kita dare to live buat Tuhan. Sekarang, dare to believe adalah berarti kita menyerahkan setir hidup kita, kontrol atas mobil hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Teman-teman, Tuhan itu seringkali digambarkan sebagai Allah yang faithful. Teman-teman, faithfulness of God. Apa artinya faithful? Faithful itu adalah artinya, satu sisi itu menggambarkan kesetiaan Tuhan mengasihi kita. Tapi faithful artinya adalah dia itu layak dipercaya. Faithful. Dia itu layak kita imani. Sehingga ketika kita bilang kita hidup oleh iman dalam Yesus, kenapa? Karena Yesus itu layak kita percaya dalam seluruh hidup kita. Dan artinya apa? Percaya itu artinya berserah penuh, membiarkan dia ambil kendali. Tetapi bukan berarti kita pasif. Teman-teman, apa ada hal dalam hidup kita yang sekarang belum kita berani serahkan di hadapan Tuhan? Masa depan sekolah kita, yang mungkin kita sedang gumulkan ke depan gimana? Kuliah kita, kerjaan kita, passion kita. Teman-teman, Tuhan nggak mau cuma salah satu, Tuhan mau semuanya. Dan itulah sebabnya Paulus berkata apa? Karena kasih karunia, by the grace of God, I am who I am. Aku adalah sebagaimana aku sekarang. Dan dikatakan apa? Aku sadar anugerah Tuhan. Dan dia berkata apa? Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Karena apa? Karena anugerah Allah. Teman-teman, beriman itu pasrah berserah betul. Tapi beriman bukan pasif. Beriman bukan berarti, oh let it go, sekarang saya di rumah, nggak ibadah, nggak apa-apa. Bukan. Tapi beriman adalah, saya bekerja lebih keras karena saya sadar. It is I, but not I. It is Christ who live in me. Teman-teman, Francis Chan pernah berkata begini, he wants all or nothing. Dia mau semua atau tidak sama sekali. Pemikiran bahwa seorang bisa memanggil dirinya Kristen tanpa menjadi pengikut setia dari Kristus yang radikal adalah sesuatu yang sangat absurd, nggak masuk akal. Tuhan tidak hanya mau sekolahmu. Tuhan tidak hanya mau bagian kecil ketika kamu hari Minggu ke gereja 1-2 jam. Tuhan tidak mau hanya bagian kecil ketika kita melayani. Tuhan mau seluruh hidup kita. The whole life, whole gospel, whole Christ. Teman-teman, Tuhan memberikan contoh bagaimana hidup. Kita yang tadinya hidup sesuai standar manusia, kita pergi ke mall, kita melihat ini standar manusia. Sekarang standar kita satu, follower of Christ, Kristus. Sehingga kita dare to die, dare to live, dan dare to believe. Teman-teman, apa yang harus mati dalam hidup kita? Bagaimana kita harus hidup? Dan bagaimana kita seharusnya iman kita berubah? Teman-teman, saya akan menutup dengan sebuah cerita dari seorang William Borden. Teman-teman, William Borden ini adalah seorang berkebangsaan Inggris kalau tidak salah, atau Amerika. Dan dia adalah seorang yang dilahirkan dari keluarga yang sangat-sangat kaya. Dia orang Inggris. Tahun 1887, sekitar abad 19, teman-teman. Bayangkan, dia orang yang sangat kaya. Dan dia bisa keliling dunia tahun 1800-an ya. Atau tahun 1900 awal. Dia bisa keliling dunia pada usia 16 tahun. Berarti tahun 1901, 1903 gitu ya. Dia bisa keliling dunia. Contohnya kita keliling dunia aja sekarang susah. Dan juga mahal. Dia waktu itu zaman masih awal-awal sekali dia bisa keliling dunia. Tetapi ketika dia menjelajahi seluruh dunia, Asia, Timur Tengah, Eropa, Tuhan menggerakkan hatinya untuk jadi seorang misionaris. Melayani seorang di Tiongkok jadi misionaris full time. Teman-teman, salah seorang temannya itu nggak percaya. Orang ngapain dia jadi misionaris pergi nggak enak. Teman-teman, tetapi William Borden sudah disentuh dan dijamah oleh Kristus. Dan dia menuliskan, ketika dia dipertanyakan, dia menuliskan dua kata. Dia menuliskan dua kata di belakang Alkitabnya. Dan dia tulis adalah no reserve. Tidak ada tempat atau space. No reserve bagi orang lain. Bagi keinginan dirinya. Bagi ambisinya. Hanya bagi Kristus. Teman-teman, akhirnya William Borden pun kuliah di Yale. Dan kerinduannya untuk melayani Tuhan nggak pernah padam. Dia melayani di kampus.
Dan dia menggerakkan banyak orang di dalam kelompok doa. Dia punya jabatan penting sebagai mahasiswa karena dia berprestasi. Dan setelah lulus, dia punya banyak sekali tawaran pekerjaan yang menarik, yang menggiurkan. Bayangkan dia seorang kaya punya tawaran pekerjaan yang menarik, sudah mapan dan lengkap hidupnya. Akan tetapi, karena dia ingat persis betul hidupnya harus dipersembahkan buat Tuhan, dia berkata, dan dia menulis lagi di dalam Alkitabnya, dia berkata, no retreat. Tidak ada jalan kembali. Dia sudah berkomitmen hidupnya buat Tuhan dan dia akan tepati janjinya untuk hidup buat Tuhan. Teman-teman, akhirnya dia hidup buat Tuhan. Dia lulus dari sekolah Alkitab, dia berlayar ke China. Tapi sebelumnya dia singgah di Mesir karena dia ingin belajar bahasa Arab untuk menginjili orang-orang Muslim. Teman, di Mesir sementara waktu sampai satu ketika Borden harus sakit. Dan Borden harus meninggal di Mesir. Dia belum sempat ke China dan dia harus meninggal karena penyakit yang parah. Teman-teman, dia mati di umur 25 tahun. Ya, sama seperti umur saya sekarang, 25 tahun, teman-teman. Dia belum sempat memenuhi janjinya kepada Tuhan. Dia belum pergi ke China, belum pergi ke Tiongkok. Dia masih sangat muda, dia merelakan hidupnya buat Tuhan. Mungkin orang-orang akan bertanya-tanya dan tertawa melihat kehidupannya. Ngapain nih orang udah persembahan hidup buat Tuhan, gagal lagi, mati di usia muda. Tapi bagi kita, mungkin hidup seorang William Borden sangat tidak menarik dan gagal. Tapi bagi William Borden, kehidupannya adalah life worth living for. Teman-teman, ketika orang-orang membereskan barang dari si William Borden yang sudah meninggal dunia, ketika dibuka Alkitabnya, orang menemukan satu kata, satu frasa terakhir yang William Borden tulis sebelum dirinya meninggal. Dia menulis kata terakhir, no regret. Tidak ada penyesalan. No reserve, no retreat, no regret. Teman-teman, kehidupan Kristen berarti bukan karena kita sukses. Bukan karena kita hebat menurut standar manusia. Tapi kehidupan Kristen berarti ketika kita dare to die, dare to live, and dare to believe. Sama seperti William Borden yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya buat Tuhan. Teman-teman, masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini, itu banyak sekali menunjukkan borok-borok kita sebagai orang Kristen. Kita nggak ke gereja, kita nggak ada yang liatin lagi buat ke gereja mungkin. Kita bisa santai, kita bisa melakukan banyak hal yang kita mau. Tetapi sekaligus itu menunjukkan kepada kita betapa dangkalnya iman kita selama ini yang cuma datang ke gereja. Ketika tidak ada gereja, kita melempem. Tapi satu hal yang saya ingin ingatkan kita adalah, ketika ini masa-masanya Tuhan menunjukkan siapa kita. Tuhan menunjukkan bahwa kita seringkali kita punya satu pandemi yang besar, yaitu pandemi iman. Krisis iman dalam hidup kita. Dan ini masa-masa yang tepat bagi kita untuk menggumulkan iman kita. Dan teman-teman, saya ingin tanyakan lagi buat kita. Apakah sama seperti Paulus bilang di ayat 21, Tuhan bilang, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Kenapa? Karena dia tidak mau. Dia menyia-nyiakan kematian Kristus. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Teman-teman, apakah kematian Kristus itu sia-sia buat kita? Apakah Kristus sudah mati buat kita yang kita imani dari kecil kita sekolah minggu adalah kematian yang sia-sia? Jika iya, maka kita harus tanya dalam diri kita. Apakah harus ada yang mati dalam hidup kita? Apakah yang sekarang harus ada yang mati? Dan sekarang apakah saya harus hidup buat Tuhan? Dan yang terakhir, apakah saya harus menyerahkan diri saya buat Tuhan? Dare to die, dare to live, dan dare to believe. Teman-teman, biarlah ini menjadi refleksi kita ketika kita beribadah. Maukah kita punya iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang ditransformasi seutuhnya, dan kita hidup tidak sama lagi ketika kita kembali bahkan bisa beribadah di gereja. Kita menjadi pribadi yang berbeda sekali. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, mari kita minta Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ada yang harus mati dalam hidup kita sekarang, apa yang harus mati? Dan kalau kita harus hidup, bagaimana sekarang kita harus hidup buat Tuhan? Mari kita ambil waktu 1-2 menit sejenak.
Dan kita minta Tuhan sungguh-sungguh jamah kita. Bapa di dalam surga, Tuhan, Kau tahu siapa kami, dan Kau sudah menunjukkannya, Tuhan, siapa kami di masa-masa seperti ini. Kami manusia yang seringkali menganggap diri kami beriman. Kami orang yang merasa diri kami hebat dalam pergi ke gereja, dalam jadi orang Kristen. Tapi ketika kami sekarang disadarkan siapa kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami jika ada sesuatu yang harus mati dalam hidup kami. Jika ada sesuatu dalam hidup kami yang harus disalibkan dengan Kristus, maka tolong ya Tuhan, bantu kami untuk mati bagi diri kami. Mati bagi dunia sekitar kami. Dan bantu kami untuk hidup buat Engkau ya Tuhan. Bantu kami bukan hanya untuk hidup buat Tuhan, tapi hidup beriman untuk Tuhan, menyerahkan hidup kami buat Tuhan, dan hidup sepenuhnya untuk Tuhan, bukan hanya sebagian. Tuhan tolong tantang hidup kami sepenuhnya. Kami yang mungkin bergumul dengan sekolah, dengan relasi, dengan kuliah, dengan pekerjaan. Tuhan, ini kami. Tuhan tolong periksa lagi hati kami. Dan Tuhan tolong bersihkan hati kami sepenuhnya. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini, kiranya anugerah dan kasih Tuhan cukup buat kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dan kiranya anugerah yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah pimpinan, penyertaan, kekuatan yang baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita untuk mati buat Tuhan, untuk hidup buat Tuhan, dan untuk beriman kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Demi Kristus Tuhan, kami yang hidup, kami berdoa. Amin.